Iya. Mas Rian kan butuh banyak ini. Ya, ntar malam nunggu aku habis baru tak pikirin. Ya, agak telat nggak apa-apa ya. Oh, gitu. Siap. Yo. Mas saya di mana nih? Salam. Iya, betul. Saya sesuk metu tambah loro, berarti loro. Sing dina iki dindayai wisatane. Kowe aku. Oh, siap. Siap, Mas Wahid. Kira-kira ada ndak? Nek ada, ya, siang Mas. Kenal si Bapak itu ya. Mas, pola ngerokokku tuh buruk, bukan pola yang baik. Oke, jangan siap. ditiru. Oke, iya Mas Wahid. Tak tunggu nggih kabare. Gua nggak pernah bangga jadi perokok berat kayak gini. Apalagi cara ngerokok gue. Jangan. Oke. Lebih dicek. Wahid. Besok kok ketake ora nyandak, Mas. Mas Wahid. Oke. Mas Wahid besok bisa berangkat, boy. Kalau diberangkatin sekarang takut nggak nyampe dia bilang. Tapi lagi dicekin jadwal. Ada. Di mana Mas? Di sini. Mas, kalau bus kejebak macet pas arus mudik kemarin hitungannya gimana Mas untung rugi? Wes. Tugas saya cuma nyari penumpang dan mengantarkan penumpang saya itu. Soal keuangan aku nggak ngurusin. Pak Haji semua. Yang jelas untung lah. Orang usaha kan harus untung. Kalau nggak ada untungnya ngapain usaha, Bu? Halo Mas Amin Aldin. Ada niatan berhenti ngerokok nggak Mas? Nggak, kalau dilihat efeknya. Iya. Emang masih banyak penumpang harus balik ya Mas? Wis, HR kalau ditanyain. BR Queen Trans ready banyak Mas armadanya. BR Queen Trans. Jogja, Mas. Jogja. Oh, coba oke semua. Perusahaan rugi gak Mas jika bawa penumpang pakai bis? Nombok biasanya Mas, nombok dikit lah. Ada yang Pak Bu tuh yes nggak nombok nggak rugi. Ada yang nombok dikit. Kalau yang Big Bird tuh nombok 1,5 juta nomboknya per bis. Tapi kan nggak masalah Mas. Yang penting penumpangnya kan bisa terantar sampai Jakarta. Lagian siapa sih yang pengen kondisi kayak gini? Iki montrik sapa? Yo, tetep gelem. Ban Trans, iyo. Haji Soleh ku piye? Hah? Nggak ada, kosong loh. PO Bin Ilyas Bogor, yang bener aja Mas. Ongkosnya berapa terus? Bis dari Jakarta gue tarik ke Jawa, gue balikin ke Jakarta lagi, double dong ongkosnya. Anak usia 4 tahun nggak beli tiket itu karena maunya di Pangku. Mas, kalau kamu tanya sama SOP perusahaan bis atau perusahaan transportasi manapun, umur di atas 2 tahun itu udah nggak boleh di Pangku Mas, tapi harus punya tempat duduk sendiri karena akan mengganggu pengguna yang lain. Tapi kalau di Haryanto, gua tuh kadang nggak tega kalau alasannya nggak punya duit gitu ya mau gimana lagi. Jadi jangan tanya antara peraturan dengan kebijakan, itu dua hal yang berbeda. Kalau kamu tanya peraturan nggak boleh, 4 tahun udah besar, udah harus duduk sendiri, karena kalau di Pangku pasti akan ganggu penumpang yang lain. Tapi kalau kamu tanya kebijakan, ya kita biarkan, kita kasih. Mas, coba Fani Jayatno. Kok lu nyuruh gua coba-coba sih, boy? Mereka yang suruh usaha. Matur nuwun Mas jawabannya ya. Jadi jangan kamu harus bisa bedain antara peraturan dengan kebijakan. Wis asa sih Bapak wis ngomong nih. Dino iki akeh sing tau pernah wisata. Nggo normalno sesuk. Soalnya kan sesuk bar kupatan kan rame. Madura karo lor. Kejuturan ya. Duhur Mas, ntar kalau udah adzan gua udah. Belum adzan. Assalamualaikum. Sama Mas Amir. Kalau di Bapak Idin Mas Amir. Dari Talingga sampai ini udah jalan berapa ratus. Waduh, belum totalan, belum itu. Ya, rata-rata per hari 160 lah, kurang lebih per hari 160 armada. Biasanya kan niki kula tarik teng Solo. Menawi niku dititipaken patas ngoten pripun mengke kersane dipendhet teng Gawen. Kok bisa kekurangan bis Mas? Harusnya kan bisa kalkulasi busnya berapa yang dijual sesuai kemampuannya aja. Mas, gua kasih tahu ya, yang namanya orang beli tiket arus mudik itu, arus balik itu
Itu udah dari bulan kemarin, dari minggu-minggu kemarin nggak ada orang beli go show 1-2 doang. Hari ini berangkat dia pesen tiket hari ini. Sekarang kalau misalnya kita punya 200 bis, kita jual 150 ketika minggu kemarin. Emang tahu lu bakal bakal ada kejadian kayak gini one way? Kan nggak ada. Makanya semua PO pasti mengalami masalah yang sama. Garis bawain, semua PO. Karena tiket bis ini nggak ada yang go show, pesannya udah dari kemarin-kemarin. Jadi kalau dibilang jual di luar kapasitas, ya berarti yang ngomong kayak gitu nggak ngerti dunia transportasi. Nggak mungkin ada perusahaan jual di luar kapasitas, gila apa pengusahanya? Enggak, kondisi bisnya nggak bisa balik. Jadi jatah dari Jakarta nggak bisa balik ke timur karena jalannya dimatiin buat bawa arus yang dari timur ke barat. Kan itu kadang kalau ada orang protes tapi nggak ngerti jadi kesel bu. Paham nggak? Sampai situ harusnya paham lah. Jadi semua penjualan kita hari ini itu mereka beli udah dari minggu-minggu kemarin, dari bulan kemarin. Enggak kok hari ini terus hari ini. Kalau dibukanya go show mah enak-enak aja mas. Hari ini ada bis 10, gue tinggal jualan 10 bis kagak puyeng gue. Tapi kalau kita mau sistem go show ya nggak dapat penumpang lah. Makanya semua PO pasti udah buka orderan dari bulan-bulan kemarin. Tuh begitu mas. Makanya jadi bukan semua PO itu terus lu anggap jualan di luar batas kapasitas mereka. Nggak ada satupun pihak baik itu pemerintah maupun PO yang akan menyangka kalau titik kemacetannya akan separah itu. Karena nggak akan ada yang menduga kalau arus mudik tahun ini bakal 3 kali lipat lebih banyak daripada sejarah arus mudik yang pernah ada. Semua orang nebak kalau arus mudik tahun ini pasti rame, tapi nggak ada yang nyangka 3 kali lipat juga. Paham ya? Jangan kesel-kesel mah, itu gua kasih pencerahan. Kalau gua kesel gua nggak ngasih penjelasan dong. Kan itu gua jelasin. Kalau gua kesel gua nggak jelasin boy. Makanya kemarin kalau lu lihat Rosalia sampai 30 bis nyewa Blue Star, itu bukan armada tambahan mas, tapi armada pengganti. Haryanto nyewain bis-bis wisata, Suliro, Agra, semua PO gunain bis-bis wisata, gunain bis-bis bantuan. Itu bukan armada tambahan, tapi armada pengganti. Karena armada mereka kekunci di Jakarta, nggak bisa balik. Paham ya? Gitu loh. Jadi jangan bilang perusahaan bis maruk jualan di luar kapasitas, jangan. Fitnah dosa.